alat transportasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kota yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor metik. Have you seen him go though? Oh. Have you seen him go though? Oh. Boy racer, oh. We're gonna kill this. Saya sudah berada di LKP Immanuel, bengkel sepeda motor. Letaknya di Jalan Gatot Subroto nomor 235. Di samping sebagai lembaga kursus dan pelatihan di bidang otomotif, LKP Immanuel juga melayani jasa servis sepeda motor, baik manual maupun metik. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses servis sepeda motor metik. Have you seen him go though? Oh. Boy racer, oh. We're gonna kill this pretty thing. Boy racer, oh. We're gonna kill this pretty thing. He thinks he's got the whole world in his hands. Stood at the new rider. He thinks he's got the whole. Selamat pagi Pak, apa Pagi. kabar? Baik. Gimana? Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses servis sepeda motor yang akan dibawakan oleh Bapak Immanuel Monte. Oh ya Pak, langkah awal dalam tahap servis sepeda motor ini apa saja ya Pak? Ya, jadi sebelum kita bekerja, yang penting pertama tempat kita bekerja itu harus diperhatikan aman dan sehat. Nah, aman itu seperti misalnya tidak ada gas beracun CO2 yang beredar di ruangan. Jadi kita harus buat pembuangannya melalui pipa, kita buang keluar sehingga aman untuk kita bekerja di situ. Yang berikutnya penerangan. Penerangannya perlu juga penerangan harus cukup terang. Jadi kalau kita bekerja semua yang kita kerjakan itu jelas terlihat. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ventilasi harus cukup. Jadi kita bekerja dengan tidak kepanasan seperti itu. Jadi ketiga hal itu penting diperhatikan sebelum kita bekerja. Berarti harus benar-benar nyaman ya Pak ya? Iya, harus benar nyaman. Setelah diperhatikan untuk kenyamanan itu, langkah apa lagi Pak setelah itu? Nah, setelah itu baru kita persiapkan alat-alatnya. Jadi alat-alatnya itu harus cukup dan lengkap. Ya. Nah, di sini ini toolbox yang sudah di dalamnya ada alat-alat kita ya. Ya, jadi alat-alat yang kita perlukan seperti obeng negatif, obeng positif, tang lancip, tang biasa, martel, palu, terus ada kunci shock, kunci Inggris. Nah, ini ada satu lagi yang ini sangat penting sekali, itu namanya impact. Jadi kalau kita pakai ini kerjaan kita lebih cepat dengan menggunakan menggunakan mesin kompresor sehingga kerja kita lebih cepat. Jadi kalau kita nanti kerja di perbaikan itu standar waktunya bisa kita capai. Begitu. Berapa lama ya Pak kalau menggunakan impact itu? Kalau kita untuk servis satu kendaraan ini 1 jam standarnya. 1 jam Jadi kalau lebih Pak, 1 jam itu bukan pekerjaan lagi. Lalu yang berikutnya, alat yang berikutnya lagi ini juga penting sekali, avometer untuk mengetahui voltase dan ampere daripada kelistrikan di sepeda motor itu. Lalu tampan tempat kerja kita, jadi sinilah kita kerja. Setelah kita buka karburator, kita buka sini sehingga barang-barang yang kita buka itu nggak berserakan. Nah, seperti itu. Lalu bahan-bahan yang kita siapkan juga seperti bensin untuk cuci dan oli untuk melumasi. Itulah yang harus kita siapkan. Berarti harus benar-benar lengkap ya? Harus. Kalau kerja, supaya kerja jangan terhalang. Ya. Setelah kita sudah sampai perlihatan bahan dan alat, apa
Nah, setelah itu baru kita boleh kerja. Oh, Kita siap kerja. Yang pertama kita buka cover dulu. Covernya kita buka dulu. Nah, oh ya, saya mau tambahkan lagi, ini selang exhaust untuk membuang sisa pembakaran supaya sisa pembakaran jangan beredar di ruangan. Ya kita buang melalui ini dengan dibantu oleh blower, intake blower itu ada di luar sana. Jadi sisa pembakaran yang ada di sepeda motor nanti dibuang semua keluar sehingga ruangan kita ini aman untuk dia. Lalu yang berikutnya ini untuk membersihkan ini udara, udara dari kompresor, lalu kita butuhkan untuk membersihkan seperti karburator dan alat-alat yang lain, itu ya. Nah, setelah itu sebelum cover dibuka, sepeda motor ini kita posisikan dulu. Kita posisikan dulu, roda depannya diikat di depan supaya jangan bisa terjatuh, sehingga kita kerja dengan aman, safety, ya. Jadi setelah diikat roda depannya, baru bawahnya, Pak, ya? bike liftnya ini namanya bike lift. Bike lift ini kita atur, kita naikkan sesuai dengan posisi kita. Nah, mana yang pas begitu. Nah, ini udah pas. Nah, baru kita mulai kerja buka covernya dulu. Berarti seperti itu. Sesuai dengan Ya, level yang kerja. level yang kerja ya, Pak, ya. Tahap berikutnya apa lagi, Pak? Nah, setelah itu baru kita buka cover. Nah, seperti yang kita lihat sekarang mereka akan membuka cover, tutup-tutupnya nih. Oh, ininya, Pak. Ya. Ya, ini sekarang kita membuka cover. Penutup-penutup ini kita buka dengan memakai impact ini tadi. Oh, impact tadi ya, Ya, Pak, ini ya. impact ya. Nah, jadi kita kerja bisa lebih cepat kalau dengan menggunakan impact. Seperti itu, kita buka dulu covernya. Kalau untuk masalah tenaga ahlinya bagaimana, Pak? Sudah berapa banyak gitu yang Bapak terima di sini? Kita di sini kan lembaga kursus menciptakan tenaga. Nah, dan sekaligus bisa untuk memperbaiki sepeda motor dari luar begitu. Nah, ini setelah kita buka cover, lalu kita akan buka baterai dulu. Jadi baterainya kita buka dulu. Oh, baterainya. Ya, supaya kalau kita kerja-kerja tidak ada konsleting ya. Nah, sekaligus nanti kita akan cek baterainya. Nah, setelah dibuka nanti baterai, kita akan cek baterainya. Ini sekarang kita buka baterai. Itu kegunaan untuk mengecek baterai apa, Pak? Nah, untuk mengetahui apakah baterainya perlu dicas kembali, di-recharge, atau kalau keadaan bagus ya nggak usah dicas. Oh, gitu. Seperti itu. Setelah nanti pengecasan baterai, Nah, baru kita buka karburatornya. oh, karburator ya, Pak, ya. Jadi karburator dulu kita buka dengan membuka dulu saringan-saringan hawanya nanti seperti itu. Nah, ini kita sekarang mau mengecek kondisi baterai dengan memakai avometer. Avometer kita cek voltasenya apakah full, penuh 12 volt atau tidak. Kalau kurang 12 volt maka kita harus recharge kembali. Jadi dengan memakai ini namanya avometer. Avometer dengan posisi volt 50, posisi penunjukannya. Itu harus benar-benar 12 Nah, ini volt, Pak? ya harus 12. Dan ini kita lihat sini benar-benar sini 12. Berarti kondisi baterai dalam keadaan baik. Nah, setelah itu, setelah kita cek voltasenya, kita selanjutnya baterainya sudah kita lepas, lalu kita buka karburator. Nah, karburator. Kita sekarang akan membersihkan karburator. Ya. Nah, sekarang kita sebelum buka karburator, tangki minyaknya harus kita turunkan dulu supaya karburatornya bisa kita keluarin. Seperti itu. Ini sekarang menurunkan tangki minyak.
Berarti harus benar-benar dibuka semuanya Iya, Pak ya? iya. Nah, selang-selangnya yang menyangkut ke tangki kita buka, baru bisa tangki digeser. Nah, baru sekarang nampak karburator. Ini karburatornya. Oh, ini dia Ini Pak ya? karburator. Ya, inilah yang kita mau buka. Kita mau bersihkan. Itu manfaatnya apa Pak? Kalau untuk pembersihan karburator? Ya, memang secara berkala 6 bulan sekali harus dibersihkan. Oh, harus 6 bulan Harus sekali Pak? dibersihkan karena minyak kita ini kan mengandung kotoran-kotoran. Ya, apalagi kalau dari tangki penjual minyak di pinggir-pinggir jalan itu kebersihannya kan agak kurang. Oh, Nah, lalu dia masuk ke dalam, sumbat sehingga hidupnya tidak bagus. Hidupnya tidak baik. He's just too good-natured and he's got too much money and he's got too many girlfriends. I'm jealous, that's all. Have you seen him go though? Oh. Have you seen him go though? Nah, ini saringan udara. Jadi udara yang masuk melalui karburator itu melalui ini, dan ini juga harus dibersihkan. Dalam servis berkala ini termasuk salah satu kegiatan yang harus dibersihkan. Cara membersihkannya dengan memakai udara dari kompresor. Ya, kita akan tunjukkan. Nah, cara membersihkannya, ya dia harus dari situ diembus seperti itu, disemprot. Nah, dan udaranya itu diarahkan seperti itu. Nah, nggak boleh terbalik. oh tidak boleh. Nggak boleh terbalik, nggak boleh terbalik dari sini, harus dari situ. Kenapa begitu Pak? Karena kan udara luar masuk, kan tersaring sini. Jadi kita harus hembus dari sini. Nah, kalau kita sembut dari sini makin masuk. Nah, sekarang kita mau buka karburatornya. Setelah kita keluarkan saringan udara, kita buka, kita geser covernya sedikit supaya bisa kita keluarkan karburator. Nah, karburator kita cabut, ya. Nah, ya, kita keluarkan. Kita lepaskan tali gasnya. Ya, sekarang karburator sudah dilepas. Nah, kita taruhkan di tampan plastik. Nah, sekarang kita mau membongkar karburator untuk dibersihkan. Ya. Jadi kita buka satu-satu. Seperti penutup pelampung ini, kita buka dulu. Berarti harus benar-benar teliti nih Pak ya? Harus. Kalau nggak teliti, nanti setelah kita pasang, mesinnya tetap tidak bagus. Nah, ini kita mau keluarkan pelampungnya. Ya, ini dia pelampungnya. Nah, ini main jet. Ini kita sebut dengan main jet sphere. Jadi bahan bakar itu masuk dari sini terus masuk ke ruang piston. Jadi berdasarkan isapan. Ya, jadi udara yang masuk dari sini masuk dia bersama dengan bahan bakar melalui inilah bahan bakar tuh. Nah, ini untuk kedua ini penting dibersihkan dalam karburator dan juga saluran-salurannya. Jadi kalau ini tadi di sebelah sini, berarti minyak itu masuk dari sini terus ke dalam, keluar di sini. Nah, saluran-saluran ini yang harus kita semprot dengan udara kompresor.
Ya, 2 jet ini harus di spuyer ya, harus dibersihkan ya, dan juga yang di luar-luarnya harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang dibawa oleh bahan bakar. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita gunakan, nanti setelah dibersihkan dengan minyak, kita gunakan udara kompresor untuk menghembus kotoran-kotorannya itu. Oh, biar supaya keluar semua Ya, Pak, kotoran-kotorannya semua terbuang. Contohnya. Ini seperti ini kan, jadi udaranya dimasukkan ke sini sehingga semua saluran-salurannya dilalui udara itu kotorannya keluar. Ya, ini namanya jarum pelampung yang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya minyak bahan bakar yang masuk ke ruang pelampung. Jadi yang menggerakkan jarum ini adalah pelampung ini. Jadi letaknya nanti dia di sini seperti itu. Jadi dia kalau minyak masuk cukup minyak dia tutup, kalau kurang dia buka sehingga minyak masuk. Ini fungsinya. Dan ini harus kita perhatikan kalau dia sudah termakan atau haus ini harus diganti. Masa hausnya itu berapa lama Pak? Ya kalau biasanya setahun bisa nggak haus, ada juga yang tergantung pemakaian lah. Ya, tergantung pemakaian. Nah setelah kita bersihkan tadi, nah sekarang kita kembali memasang. Yang tadi kita buka kita kembalikan ke tempatnya. Untuk belajar servis sepeda motor ini berapa lama ya Pak? Di sini program itu 2 bulan. 2 bulan. Nah, cuman 2 bulan dia sudah bisa overhaul, bisa servis berkala, kelistrikan juga bisa 2 bulan. Jadi cukup singkat. Oke, ya selanjutnya kita pasang kembali pelampungnya. Nah. Pelan-pelan. Ya. Oke. Biar nampak ya. Harus dipasang benar-benar seperti semula Ya, ya, seperti Pak? semula, kembalikan kepada semula. Kalau salah pasang bisa nggak hidup. Ya, dikunci. Tunjukkan kemarin. Dilihat dia bergerak, dia bisa bergerak dengan Oke. lalu kita tutup.
Ya, ini kita biarkan dulu, kita akan menyetel klep. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pengerjaan penyetelan klep. Jadi ini kita buka dulu tutup klepnya. Ya. Untuk bagi konsumen sendiri Pak, bagian apa yang paling penting untuk servis motor ini? Bagian-bagian apanya saja? Kalau servis ini semua harus diperiksa. Karburator, klep, busi, nah, saringan-saringannya harus semua diperiksa. Tapi tentu pakai urutan-urutan. Nah, ini udah kita buka tutupnya sekarang. Nah, inilah yang mau kita celah, katupnya inilah yang mau kita setel. Kalau dia renggang kita rapatin, kalau dia rapat kita renggangi. Nah, selanjutnya kita bisa menyetel ini, kita harus membuka dulu covernya ini juga untuk menyocokkan top. Nah, sekarang kita buka cover daripada magnet. Ya, ini kita membuka cover daripada magnet. Nah, sebelum kita menyetel klep, kita harus posisikan dulu piston dalam keadaan top kompres dengan mensejajarkan tanda yang kuning ini dengan yang ini sejajar, udah sejajar dia. Lalu kita perhatikan juga garisnya ini harus sejajar dengan ini, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau menyetel celah klep. Ini celah klep ini yang kita mau setel. Terlebih dahulu kita longgarkan dulu mur pengikat. Kita longgarkan mur pengikat dua-dua kita longgarkan. Nah, lalu kita pakai filler gauge untuk mengukur celah katup seperti itu. Nah, kita masukkan celah antara setelan klep dengan batang klep. Nah, setelah pas dia, lalu kita kencangkan murnya lalu kita lakukan lagi di celah exhaust atau celah klep buang. Ya. Itu kenapa harus diukur Pak? Iya, kadang-kadang busi itu udah lama dipakai itu terkikis-kikis dengan api ya, karena dia berada di ruang bakar, jadi bisa makin renggang. Jadi kalau makin renggang dia kita harus rapatkan. Nah, ini dia. Ini busi. Jadi kita harus bersihkan dalamnya dan ukur celahnya nih. Ini ada celah. Nah, celahnya inilah yang harus kita ukur. Pakai filler gauge saja juga. Untuk melihat tidak bagusnya busi itu bagaimana caranya Pak? Yang pertama kita lihat dulu dari fisiknya aja. Kalau fisiknya ini yang kelihatan fisiknya, ya. Nah, ini kan fisiknya masih bagus. Kalau fisiknya ini sudah macam keropos dia, udah terkikis semua, itu sebaiknya diganti. Tapi ini kalau seperti ini fisiknya masih bagus, kita hanya bersihkan aja dengan minyak, lalu nanti celahnya nih kita paskan. Nah, setelah kita pasang busi, kita tutup kembali tutup klepnya supaya kita bisa pasang kembali karburator. Kita sekarang pemasangan kembali. Komponen-komponen yang kita bongkar tadi kita pasang kembali. Untuk tahap berikutnya apakah masih ada lagi Pak? Masih, setelah kita pasang nanti covernya semua, lalu kita pasang karburator, lalu kita adakan penyetelan. Ya, penyetelan. Nah, sekarang kita
pasang semua, selang-selangnya kita pasang. Kita pasang karburator sudah boleh ya. Nah, ini karburator kita pasangkan kembali. Kita lihat apakah ada nyangkut-nyangkut. Jadi dia harus bisa bergerak leluasa, bebas. Oke. Ya, lalu kita kencangkan murnya ini. Murnya kita kencangkan. Ya. Oke. Kita pasang kembali. Terakhirnya itu apa, Kak? Ya, jadi yang terakhir kita mau masuk ke dalam pengecekan kelistrikan. Jadi lampu-lampu kita akan cek semua. Kalau ada bola yang putus kita ganti, kalau ada yang nggak hidup kita cari di mana apanya. Sekarang kita akan mengecek kelistrikan. Ya, mesin. Ini lampu jauh, lampu dekat, bagus. Lampu tangan, ya, bagus, hidup. Kanan, bagus. Nah, kita cek yang belakang, bagus. Kanan, bagus. Lampu rem. Nah, ini sekarang lampu remnya nggak hidup. Jadi ketahuan lampu rem nggak hidup. Kita buka dia, kita cek apakah bolanya putus atau memang aliran strum tidak ada. Ya. Jadi setelah tadi kita temukan ada salah satu lampu rem tidak hidup, lalu kita ganti, lalu kita cek lagi. Kita cek, hidupkan listriknya ya, lalu kita cek. Nah, sekarang sudah hidup. Nah, berarti sepeda motor ini sudah selesai dikerjakan. Nah, yang terakhir sekali bersih-bersih. Jadi kita selesai kerjakan sepeda motor pelanggan itu, kita harus bersihkan macam ini tempat duduknya, semua ini kita lap. Ya, seperti sarung sarung tangan ini kita lap sehingga pada waktu konsumen itu menerima keretanya dalam keadaan bersih kembali. Nah, jadi sudah siap pengerjaan untuk servis berkala. Nah, pemirsa, demikianlah servis berkala sepeda motor Matic telah selesai. Anda di rumah dapat mencobanya. He's just too good-natured and he's got too much money and he's got too many girlfriends. I'm jealous, that's all.